Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Bola. Teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue mau coba bahas tentang 22 pemain yang dipanggil oleh tim nasional Indonesia yang diresmikan oleh PSSI kemarin, di mana ada yang mengejutkan teman-teman. Dari 22 pemain tersebut tidak ada nama Elkan Bagot di dalam skuad tim nasional Indonesia, teman-teman. Di mana ke-22 pemain tersebut dipanggil menjelang lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup F antara Indonesia versus Irak yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 6, dan pada tanggal 11 akan berhadapan dengan Filipina sama-sama di Stadion Gelora Bung Karno. Ada yang menarik, teman-teman. Dari ke-22 pemain itu, tidak ada nama Elkan Bagot di dalam skuad tim nasional Indonesia. Ada apa gerangan? Gue mau cari tahu sebetulnya kenapa Elkan Bagot sampai tidak dipanggil. Apakah ini dampak dari mangkirnya dia ketika dipanggil oleh Sintayong pada saat tim nasional bermain di babak playoff berhadapan Guinea? Dia lebih memilih untuk berlibur. Pemain siapa saja yang akan dipanggil oleh PSSI. Tapi gue melihat bahwa Calvin Verdong dan Martin Paes ini belum dipanggil karena ada beberapa alasan, teman-teman. Meskipun sudah lengkap secara administrasi, cuman ada beberapa hal seperti Martin Paes masih memiliki problem dengan pihak Belanda, di mana dia pernah mau memperkuat tim nasional Belanda Under 22 kalau nggak salah, U22. Jadi dia harus mengubah administrasi dia di sana sehingga dia bisa legal, bisa bermain di tim nasional. Begitupun dengan Calvin Verdong. Gua rasa Sintayong tidak akan membuat satu keputusan yang gegabah. Artinya Verdong dengan kekuatan atau tim nasional yang kemarin pun kita sudah cukup settle, sudah cukup bagus. Jadi Sintayong tidak akan mengambil resiko dengan memasukkan Calvin Verdong. Mungkin bisa ketika berhadapan dengan Filipina di pertandingan terakhir, karena pertandingan ini sangat menentukan, teman-teman, di mana Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos ke babak ketiga zona Asia di kualifikasi Piala Dunia ini, teman-teman. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang, teman-teman, untuk bisa lolos ke kualifikasi babak ketiga zona Asia di kualifikasi Piala Dunia besok, teman-teman. Oke, gua nggak akan membahas terlalu dalam di babak ketiga karena kita belum memastikan diri. Meskipun 95%, gue yakin kita akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Nanti kita akan bahas ke sana jika Indonesia sudah lolos, dan gue akan memberikan informasi bahwa pemain-pemain yang telah dipanggil oleh Sintayong yang sudah resmi kemarin diumumkan oleh PSSI. Yang pertama, kiper, tidak ada nama Martin Paes di situ, yang tadi gue sebutkan bahwa mungkin masih ada beberapa problem masalah administrasi di Belanda yang belum bisa memungkinkan dia untuk bisa masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia. Mungkin ketika berhadapan dengan Filipina, gua rasa itu sudah rampung atau sudah beres semua. Di kiper ada Hernando Ari dan Adi Satrio. Kemudian di back, Sintayong masih mempercayakan kepada Jordi Amat, ada Justin Hubner, kemudian Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari serta Jai Ides. Jadi secara kedalaman skuad, gua rasa ini sudah cukup bagus, teman-teman, di mana tim nasional Indonesia mempunyai back-back dengan postur yang cukup tinggi-tinggi dengan kualitas cukup merata, di mana kita punya Jai Ides yang bermain di Venezia, Italia, kemudian ada Jordi Amat yang bermain di Johor Darul Takzim, Malaysia. Kemudian kita sama-sama tahu kita punya wonderkid back masa depan tim nasional Indonesia yang tidak tergantikan sekaligus kapten timnas, yaitu Rizky Ridho yang bermain sangat luar biasa, kemudian dibantu juga oleh Ferrari. Jadi gua rasa tanpa Elkan Bagot pun kekuatan kita di lini belakang sudah cukup solid, teman-teman. Jadi gua punya optimisme tinggi ketika berhadapan dengan Irak nanti kita bisa setidaknya meraih poin berhadapan dengan Irak.
Jadi tidak ada alasan untuk Sintayong melepas laga melawan Irak karena itu kesempatan kita untuk memastikan diri lebih awal bahwa kita bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Kemudian di sayap Sintayong menurunkan atau memanggil anak andalan dia, anak kesayangan dia yaitu Arhan Pratama, di mana kita sama-sama tahu bahwa Arhan punya kelebihan di lemparan jauh, lemparan ke dalam yang sangat jauh, yang bisa menyerupai corner kick kalau dari samping sudut lapangan itu benar-benar mirip seperti corner kick, dan itu merupakan senjata andalan buat tim nasional kita karena beberapa kali gue lihat bahwa lemparan ke dalam Arhan ini bisa membuahkan hasil, bisa membuahkan gol dari tim nasional Indonesia, dan itu merupakan poin plus dari Pratama Arhan. Oleh karena itu Sintayong masih akan tetap memanggil dia, masih mempercayakan kepada dia untuk back sayap kiri. Kemudian ada juga Sain Patinama. Sain Patinama kita sama-sama tahu bermain sangat luar biasa. Dia tidak dipanggil di pertandingan terakhir itu karena cedera, teman-teman. Jadi dia sudah fit dan dia sudah datang lebih awal ke Indonesia 3 hari lalu. Itu menandakan bahwa dia sangat antusias bermain untuk tim nasional Indonesia, teman-teman. Kemudian ada Sandy Walsh juga yang bermain cukup baik, cukup rapi. Jadi dari kedalaman skuad ini gue lihat Indonesia ini punya kualitas yang sangat bagus, teman-teman, terutama di zona Asia ya, bukan di ASEAN lagi. Di zona Asia kita punya kualitas untuk bisa bersaing sebenarnya, teman-teman. Karena pemain-pemain ini secara kualitas kita sudah sama-sama tahu, teman-teman, sangat-sangat bagus. Kemudian ada Yance Sayuri dari PSM Makassar dan juga saudara kembarnya yaitu Yakob Sayuri. Kemudian ada Nathan, ini dia yang menarik, Nathan Joaon, pemain wonderkid kita juga. Jenderal lapangan tengah, dia bisa bermain sebagai flank, kemudian dia bisa ditarik menjadi center back kalau dibutuhkan. Kemudian lebih cocok sih gue lihat dia itu jadi DM. Jadi posisinya itu ada di belakang Marcelino Ferdinand. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Dia bermain sangat mobile, mobilitasnya sangat tinggi, efektivitas, akurasi passingnya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi gue lihat bahwa Nathan ini merupakan salah satu pemain yang lengkap kalau dia ditempatkan di posisi yang tepat, teman-teman. Dan posisi yang tepat menurut gua, karena gua beberapa kali melihat dia bermain, terutama kita sama-sama tahu di tim nasional Under-23 kemarin di Qatar, dia bermain sangat luar biasa. Itu ketika posisinya ditempatkan di DM, defensive midfield. Jadi dia bekerja di bawah Marcelino, menyokong pergerakan bola, suplai bola, dibantu oleh Rizky Ridho di back tengah. Itu sangat luar biasa, teman-teman, sangat mobile. Belum lagi dibantu oleh Hubner yang bermain juga sangat luar biasa mobilitasnya. Jadi kedalaman skuad kita sangat luar biasa, teman-teman. Kita bisa mengalahkan Irak tanggal 6 nanti. Gua sangat yakin dengan kedalaman skuad seperti ini kita bisa mengalahkan Irak, teman-teman. Kemudian di gelandang tengah, Sintayong memanggil pemain yang sudah terbukti kualitasnya ketika berhadapan dengan Vietnam kemarin. Siapa lagi kalau bukan Tom Hai yang musim ini belum mendapatkan klub, tapi rumornya dia setelah hengkang atau keluar dari menghabiskan kontraknya dari Heerenveen Belanda, rumornya tim promosi Italia yang baru promosi dari Serie B ke Serie A yaitu tim Como, yang sama-sama kita tahu bahwa tim Como ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, mau menarik Tom Hai ke Italia, teman-teman. Itu sangat menarik, teman-teman. Jadi kualitas kita lebih sempurna lagi, banyak yang bermain di Liga Top Eropa, teman-teman. Ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, teman-teman. Kemudian di lini serang Egy Maulana kembali dipercayakan oleh Sintayong dan Dimas Derajat serta Rafael Strike. Tidak ada nama Ramadan Sananta di situ karena kita sama-sama tahu, tidak nama Hoki Caraka juga, teman-teman. Karena kita sama-sama tahu bahwa Hoki Caraka dan Ramadan Sananta bermain tidak buruk-buruk banget, cuman secara efektivitas dia belum terbentuk, belum terlihat. Jadi Sintayong, gua rasa dia melihat bahwa ada Dimas Derajat, kemudian Rafael Struik mungkin, dan Egy Maulana Fikri yang benar yang sudah terbukti punya kapasitas di tim nasional senior. Jadi peluang kita untuk bisa memenangkan laga lawan Irak sangat terbuka lebar, teman-teman. Itu tandanya kita harus bisa memaksimalkan laga besok
laga antara Indonesia berhadapan dengan Irak di tanggal 6 nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana hasil imbang akan memastikan kita untuk lolos ke babak ketiga, teman-teman, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kalaupun kita kalah lawan Irak besok, kita masih punya kesempatan lawan Filipina, teman-teman. Jadi artinya bukannya kita mendahului Tuhan, tapi sudah secara hitung-hitungan kemungkinan besar Indonesia akan lolos ke babak ketiga, dan itu artinya kita akan punya peluang lebih besar bermain di Piala Dunia, teman-teman. Menarik untuk kita tunggu bagaimana perkembangan tim nasional ke depan. Di beberapa bulan ke depan kita bisa melihat bahwa Indonesia ini bisa berbicara banyak di kancah dunia, terutama kita mulai dari zona Asia dulu, teman-teman. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah 22 pemain yang dipanggil oleh timnas PSSI untuk memperkuat Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Nanti gue info lagi tentang perkembangan tim nasional Indonesia dan perkembangan sepak bola yang ada. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini biar gue bisa lebih semangat lagi bikin channelnya yang bisa lebih bagus lagi, bisa menginformasikan lebih akurat lagi kepada teman-teman. Yang nggak suka, di-skip aja. Tapi kalau yang suka, boleh dibantu like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih, salam Zona Bola.